baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Sehat? Iya, Ibu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu minta salah satu anak di dalam kelas ini memimpin kita dalam doa pembukaan. Ada yang berkenan? Oke. Niki silakan. Teman-teman, mari kita mengharapkan doa kita. Bapak, terima kasih karena Ibu masih memberikan rezeki sampai detik ini. Bapak, sekarang kami akan menjalankan pelajaran mengajar kami, tolong Engkau tuntun dan sertai kami dari awal pertengahan hingga berakhir nanti. Bapak, hanya ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Oke Niki, terima kasih. Silakan bekali. Kehadiran kalian bagaimana hari ini? Kalau begitu Ibu tidak perlu mengabsen kalian satu-satu karena semua sudah hadir. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu tentang teks deskripsi. Semua sudah pegang ini buku paket? Sudah, Bu. Oke, teks deskripsi. Silakan buka buku paketnya, itu ada di halaman 1. Selain di buku paket, Ibu juga sudah buat ringkasan materi. Ibu akan bagikan ke kalian supaya pelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Jadi, Ibu bagi kalian dengan harapan kalian harus membaca baik-baik, melihat ini materi yang sudah Ibu ringkas. Satu orang kalau Ibu bagi, teman-teman, itu satu orang bisa 1. Jadi langsung satu orang 1. Ini ringkasan materinya. Kita tidak bisa pakai LCD karena listrik padam. Sudah, semua sudah dapat satu-satu? Sudah. Oke, ini yang sisa. Kalau sudah, sebelum kita memulai materi itu, seperti biasa, ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang harus kalian tempuh. Kalian diharapkan yang pertama capaian pembelajarannya itu yang pertama itu mampu menganalisis dan memaknai informasi yang terdapat di dalam teks deskripsi. Teks itu ada di dalam buku. Nanti Ibu bagi juga teks yang sudah Ibu tanda untuk kalian, yang berupa gagasan, pikiran, pandangan, perasaan atau pesan melalui teks. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi yang terdapat dalam berbagai teks deskripsi dari topik aktual yang dibaca dan didengar. Kemudian yang ketiga peserta didik mampu menulis. Di sini kalian diharapkan mampu menulis informasi dalam teks deskripsi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan yang tersurat dan tersirat dari teks yang dibaca. Dari capaian pembelajaran ini, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dari kalian yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis informasi, gagasan, pikiran, pandangan, perasaan atau pesan dari teks deskripsi yang dibaca. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu mengevaluasi informasi, gagasan, pikiran, pandangan berupa pengertian, ciri dan jenis dari teks deskripsi. Oke, kita masuk ke yang pertama itu pengertian. Sebelum kita masuk di materi itu, deskripsi. Menurut kalian deskripsi itu apa? Anak-anakku semua,
ringkasan materi juga Ibu sudah bagikan. Siapa yang bisa? Oh, oke. Kasih silakan. Menurut Kasih, deskripsi itu apa, Adek? Merupakan teks yang menggambarkan peristiwa atau objek ini. Teks yang menggambarkan sesuatu, sebuah peristiwa atau objek. Peristiwa itu misalnya peristiwa apa saja? Peristiwa apa yang akan digambarkan? Angkat tangan. Jangan rame-rame. Peristiwa apa saja? Siapa yang bisa? Jawab saja. Tiris? Tiris. Menurut Tiris itu berupa sebuah pengalaman. Pengalaman itu bisa dideskripsikan. Betul. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Tiris. Selain itu objek. Objek itu apa saja? Bisa berupa apa saja objek? Angkat tangan. Betul, yang Ibu dengar kamu bisik-bisik itu betul, tetapi harus angkat tangan supaya Ibu tahu siapa yang bisa jawab. Oke, silakan Murni. Objek tadi menurut Turni itu berupa tempat-tempat wisata. Betul Turni? Objek yang digambar, makanya buka di dalam buku. Di dalam buku itu sudah ada banyak teks yang bisa dideskripsikan. Yang pertama itu ada itu, Parangtritis nan indah, betul tidak? Betul. Parangtritis nan indah itu berupa apa? Dia berupa tempat apa? Tempat wisata. Parangtritis nan indah itu ada di Pulau Jawa sana. Kalau tempat wisata yang ada di Saburua, Raijua ini apa saja? Kelaba Maja, terus? Pantai Remea, apa lagi? Pantai Nibudu, apa lagi? Napai. Pantai Napai. Pantai Cemara. Selain pantai ada apa lagi? Ada? Bukit Ada Salju. gua apa? Ya, ada Gua Mapala. Itu bisa dideskripsikan. Tempat-tempat wisata itu bisa dideskripsikan, itu bisa digambarkan atau bisa dilukiskan. Jadi deskripsi itu menggambarkan sesuatu atau melukiskan sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa objek, bisa berupa peristiwa-peristiwa. Peristiwa itu misalnya peristiwa sedih, peristiwa senang. Misalnya ada pernikahan, kalian bisa mendeskripsikan itu peristiwa. Suasana apa yang terjadi di dalam peristiwa tersebut? Sampai di sini kamu paham atau tidak? Ya? Paham betul atau tidak? Betul? Kalau semua sudah paham berarti kita bisa lanjut. Kalau belum, Ibu akan jelaskan lagi. Sudah semua? Sudah, Bu. Ya, jadi Ibu tekankan sekali lagi, teks deskripsi itu merupakan penggambaran atau pelukisan sesuatu. Sesuatu itu bisa merupakan peristiwa-peristiwa atau tempat-tempat, objek-objek tertentu berdasarkan pengalaman. Pengalaman berarti kita mengalaminya sendiri. Penglihatan, kalian dengan melihat saja kalian bisa mendeskripsikan tempat itu. Atau kalian rasakan. Berarti kamu juga ikut serta dalam peristiwa tersebut. Bisa berupa dari pengalaman, penglihatan, apa yang kalian rasakan, kalian dengar atau kalian cium. Itu bisa dideskripsikan. Sudah? Sudah paham? Jadi sekali lagi Ibu tanya, yang bisa dideskripsikan itu misalnya apa saja? Oke, tempat wisata. Terus apa lagi? Ya? Niki, sebuah acara. Acara itu bisa apa saja? Bisa acara yang menyedihkan, bisa juga acara yang menyenangkan atau menggembirakan. Peristiwa sedih misalnya kita ada duka, atau kemarin kita kena seroja, itu kan sedih, betul tidak? Betul. Kalau yang senang itu misalnya acara nikah, acara wisuda, acara apa lagi? Yang bikin ulang tahun.
deskripsi memiliki tujuan. Di ringkasan materi yang Ibu bagikan itu sudah ada. Siapa yang bisa bantu untuk menjawab tujuan dari teks deskripsi itu apa? Miesri, silakan Nona. Suara besar. Tujuannya yaitu menggambarkan. Betul. Apalagi? Melukiskan. Terus? Jawab saja, jangan rame-rame, satu orang. Iya, jadi dia menggambarkan, melukiskan sesuatu itu dan dia berharap orang yang membaca atau mendengar itu seolah-olah turut mengalami apa yang dia rasakan, apa yang penulis rasakan. Itu tujuan dari teks deskripsi. Setelah itu ciri-cirinya ada berapa ciri-ciri teks deskripsi? 4. Ya, yang pertama apa? Satu orang saja, jangan rame-rame. Siapa yang berani silakan angkat tangan kemudian jawab. Selain kasih, tiris, kasih, kurni, siapa lagi? Masa di dalam kelas ini hanya ada 3 orang ini? Oke, Mercy silakan, tapi suara besar Nona. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, Hubi silakan. Fani ya. Iya, teks deskripsi itu dia melibatkan kesan indera sehingga apa yang dia gambarkan itu menjadi jelas. Kesan indera itu seperti apa? Indera ada berapa? Indra itu kamu belajar di IPA biologi kalau itu tidak salah. Ada apa? Mata itu indra apa? Mata. Penglihatan. Telinga. Hidung. Kulit. Perasa atau lidah. Pengecap. Jadi di sini ada hubungan antara bahasa Indonesia dengan biologi itu. Ada saling kait mengait. Kamu belajar indra di IPA biologi, di bahasa Indonesia juga ada. Jadi dia teks deskripsi itu dia melibatkan indra. Jadi dengan melihat saja dia bisa tahu apa yang mau dideskripsikan. Atau dengan mencium. Misalnya dia cium bau yang enak, masakan. Contoh di sini. Dia bisa mendeskripsikan tentang masakan tersebut lewat indra penciuman atau pengecap. Dia makan, dia rasa enak, itu juga bisa dia deskripsikan. Oke, ciri yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. iya. Jadi di sini penulis apa yang dia tulis itu setelah kita baca atau kita dengar, kita merasa seolah-olah kita mengalami sendiri apa yang dilukiskan atau digambarkan tersebut. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, Menerapkan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. iya. Apa yang dijelaskan itu secara terperinci atau secara detail, bukan secara garis besar. Jadi misalnya Louis, contoh ya, ibu contoh saja Louis yang mau dideskripsikan. Coba Louis berdiri di depan. Berdiri tegak. Oke, kata awal yang kalian akan deskripsikan ini tentang Louis ini apa? Berarti di sini kita mau deskripsikan tentang apanya Louis? Ciri-ciri bentuk tubuhnya Louis itu seperti apa? Iya, misalnya kalimat pertama itu ini adalah teman saya bernama Louis Herman. Ya, Louis Herman memiliki tinggi kira-kira berapa senti? 165 terlalu tinggi. Ini 150 Louis ini. Hah? 100 berapa kamu yang tinggi Louis? 150.
Objek. Objek, betul. Aduh, seandainya ada yang jawab peristiwa tadi itu ketahuan. Objek berupa manusia. Yaitu teman kita yang bernama Louis. Oke, silakan duduk Louis. Terima kasih banyak. Sampai di sini ada yang tidak paham mengenai ciri-cirinya. Bagaimana? Ini ciri yang terakhir. Ciri yang terakhir itu mendeskripsikan sesuatu itu secara terperinci. Bagaimana? Paham sampai di sini? Bukan, masih pagi ini jawab kalau paham ya paham, tidak ya tidak, supaya Ibu jelaskan lagi. Paham tidak? Oke, baik. Terima kasih banyak. Kalau semuanya sudah paham, berarti kita masuk ke yang berikutnya itu mengenai Struktur teks deskripsi. struktur teks deskripsi. Di sini struktur teks deskripsinya. Teks deskripsi itu yang pertama itu identifikasi atau gambaran umum. Ibu jelaskan secara garis besar saja. Kemudian struktur yang berikutnya atau struktur yang kedua, struktur yang kedua itu deskripsi bagian, dan yang terakhir itu simpulan. Deskripsi umum itu berarti dia biasa ada di awal paragraf. Itu secara umum. Kemudian kita masuk ke deskripsi bagian, itu dia sudah menjelaskan secara terperinci. Setelah itu simpulan, yaitu bagian penutup yang merupakan atau yang berisi tentang pesan dari penulis tentang hal-hal yang dideskripsikan. Dan yang berikut yang akan kita pelajari adalah ini kebahasan teks deskripsi. Yang pertama itu dia menggunakan kalimat penjelas atau kalimat terperinci untuk membuat atau menggambarkan sesuatu. Kemudian kata yang digunakan itu menggunakan serapan panca indera. Jadi dalam membuat teks deskripsi itu penulis biasanya melibatkan panca indera. Itu harus. Panca indera itu ada 5, seperti yang sudah kita bahas tadi. Berikutnya dia menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Kata-kata yang dipilih itu harus mengandung emosi yang kuat sehingga pembaca atau pendengarnya seolah-olah dia merasakan apa yang ditulis oleh penulis atau oleh pengarang. Orang yang menulis itu namanya pengarang. Baik, kemudian yang berikutnya itu menggunakan kata bersinonim dalam teks deskripsi. Dan yang berikut menggunakan kata berimbuhan, menggunakan kata depan, dan menggunakan huruf kapital di dalam penulisan teks deskripsi. Baik, sampai di sini anak-anak semua bagaimana struktur kebahasaan? Kalian sudah paham atau belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, semua sudah dalam kelompok masing-masing, Ibu bagi ada lembar pekerjaan siswa dan ada teks yang harus kalian baca. Suruhannya sudah ada di dalam lembar pekerjaan. Jadi Ibu tidak perlu kasih tahu lagi apa yang harus kalian lakukan. Karena sudah ada di dalam ini lembar pekerjaannya kalian. Jadi kalian harus membaca supaya tahu apa yang harus kalian kerjakan. Ribut. Jadi ini ada 3 teks dengan judul yang berbeda yang harus kalian baca. Terus kalian akan menemukan dia punya jawaban.
kelompok, tetapi seperti biasa kerjanya masing-masing. Kita listrik padam, jadi kita tidak bisa pakai ini. Baik, jika mengalami kesulitan silakan bertanya. Sebelum mulai kerja ini, Ibu minta satu orang baca dulu teksnya selain baca masing-masing karena setiap anak Ibu sudah bagi satu-satu, semua dapat. Tetapi Ibu minta dulu salah satu teman untuk membaca secara keseluruhan. Siapa yang mau baca? Yang mau baca maju, berdiri baca di depan sini. Baca teks dengan judul itu Ayat Panutanku. Maju sudah, tidak ada yang mau maju kan? Oke, kasih silakan. Yang lain Dian. Ayah panutanku. Ayahku bernama Agus Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung, tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak.
Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Oke, terima kasih. Silakan duduk, kasih tepuk tangan, terima kasih. Terus, siapa lagi yang mau baca teks deskriptif dengan judul Rumah Mungilku yang Baru? Yang mau silakan. Yang mau itu maju. Siapa? Maju sudah. Kurniati. Bacanya pelan-pelan, Kurni. Iya, dan buru-buru. Rumah mungilku yang baru. Sudah seminggu kami pindah ke rumah baru. Rumahku adalah rumah mungil yang berada persis di dekat taman. Rumah itu hanya mempunyai luas 26 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Tidak luas dan tidak kecil banget. Kami memiliki taman kecil di teras depan yang tidak tanaman dibuat warna-warni. Setiap tanaman tumbuh subur, ada tanaman bunga dari buah, bahkan tanaman cabai sudah berwarna. Bagian dalam rumahku pun tidak terlalu luas. Rumahku terdiri atas 1 ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur, ruang makan, dan 1 kamar mandi. Di ruang tamu hanya berisi karpet sebagai alas duduk dan rak buku yang terpasang di dinding. Agar suasananya harum, ada pemanggil semprot otomatis yang terpasang di dinding. Lantai keramik putih membuat rumah mungil ini tambah luas. Itulah rumah mungil yang baru. Meski rumah ini baru, tetapi kenangan yang ada di rumah ini masih tetap sama. Disinilah tempatku dan keluargaku akan hidup sampai di sini. Sudah, Kurni, terima kasih banyak. Selanjutnya di dalam kelompok masing-masing silakan kerja. Teman yang mampu itu membantu teman yang bukan tidak mampu, yang Kurang mampu. Terus jika mengalami kesulitan silakan bertanya di Ibu. Bu, iya. Kerja sudah. Kalau yang kita berarti di sini. Silakan kerja dan bertanya kalau kalian mengalami kesulitan. Sabar ya, sabar. Ibu jelaskan dulu di kelompok yang ini. Ya.
Bagaimana kelompoknya tiris yang tadi sudah panggil ibu? Bagaimana? Kerja sudah. Ingat, waktu kalian untuk kerja itu 15 menit saja. Jadi sudah 5 menit lebih. Silakan kerja, kemudian nanti presentasi. Intinya kalian bisa tulis dengan lembar pekerjaan yang sudah ibu bagikan itu kerja, mau di belakangnya, mau di sebelah bawahnya, yang penting ada kalian punya jawaban. Luis harus bisa kerja. Tadi Niki. sudah contoh ciri-ciri di kamu tadi. Ini minggu depan itu sudah pas. Sudah. Senin. Sudah belajar atau belum kamu? Sudah, Bu. Bahasa Indonesia sudah sampai di Tiga. Sudah. Intinya belajar, soal itu ibu yang buat. Jadi belajar saja. Kemudian sekitar tanggal 13 atau 14 itu kamu sudah libur atau sepertinya masih di sekolah? Yang rumah dekat nanti bisa bantu ibu kalau sudah libur. Bisa, Ibu. Ibu harus 1 kali lagi PPL dan itu tanggal 14 Desember. 14 Belum libur. Desember. Silakan kerja sudah. Ada yang sudah selesai? Belum. Oke.
kamu? Sosialisasi Bu. Sosialisasi. Sosialisasi tentang apa? Pelecehan seksual. Oh, kelas 9 saja yang itu. Ya Bu. Kelas 7 tidak. Tidak Bu. Tidak Ibu. Iya. Sudah, Nancy? Belum. Belum. Itu sudah 5 menit lagi. Bagaimana? Anak-anakku sudah semua? Belum. Yang belum itu cepat sudah. Waktu tinggal 5 menit. Ingat yang maju presentasi nanti itu baca dengan baik. Dan asal baca. Kamu ibu tanya tadi di penjelasan materi itu bilang sudah paham semua. Itu kok konsep. Cepat sudah. Tinggal 5 menit. Nanti sudah. Ya, yang sudah jangan ribut, kita tunggu teman yang belum. Teman-teman kelompok yang belum itu cepat sudah 3 menit lagi. Yang belum bagaimana? Cepat sudah. Nanti sudah? Belum. Tinggal berapa nomor yang belum? 1 saja. Berarti cepat sudah.
Mari sudah. Maju presentasi sudah. Kelompok 1 silakan. Ayo. Teman kelompok 1 maju. Kita yang lain mendengar. Sebentar beri tanggapan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1. Setelah membaca ketiga contoh teks tersebut, menurut Anda apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Menurut kami, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang pengalaman, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Soal nomor 2. Sebutkan 4 ciri teks deskripsi dilihat dari isi teksnya. Jawaban nomor 2. Ciri-ciri teks deskripsi. A. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. B. Melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. C. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. D. Menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Soal nomor 3. Sebutkan 4 jenis teks deskripsi berdasarkan objeknya. Jawaban: manusia, tempat wisata, hewan, tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, kami berikan waktu. Oke, yang ingin bertanya silakan angkat tangan dan ajukan pertanyaan kalian. Perkenalkan dulu dari kelompok mana yang mau bertanya. Dari kelompok 3 dan dari kelompok 4 akan bertanya tentang sebutkan objek wisata yang ada di Saburai-Jua. Objek wisata apa saja yang ada di Saburai-Jua yang bisa kalian deskripsikan seperti itu? Gua Babala, Raimea, Tel Amaja, Pantai Cemara, Nyuwudu. Sekian dan terima kasih. Bagaimana? Sabar dulu, kelompok 4. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa terima jawaban dari kelompok 1? Oke. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Berikutnya perwakilan dari kelompok 2. Silakan maju dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami berkelompok 2. Nomor 1. Setelah membaca ketiga contoh tersebut, teks tersebut, menurut Anda apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Jawaban nomor 1. Menurut kami, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang pengalaman, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Nomor 2. Sebutkan 4 ciri teks deskripsi dilihat dari isi teksnya. 1. Menggambar atau melukiskan sesuatu. 2. Melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. 3. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. 4. Menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci
seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Sebutkan 4 jenis teks deskripsi berdasarkan objeknya. 1. Cerpen, 2. Novel, 3. Lagu, dan 4. Iklan. Jika ada yang bertanya, waktu dan kesempatan saya beri. Ya, diberi kesempatan untuk menanggapi. Yang ingin bertanya silakan. Baik, kami dari kelompok 3 saya mewakili 5. Saya ingin bertanya, jelaskan tujuan dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi, selain Alan, teman yang di tempat duduk ingin membantu Alan untuk menjawab, silakan. Bagaimana Alan, kalau bisa jawab silakan langsung jawab, kalau tidak teman-teman lain bisa membantunya. Oh iya. Kuat. Yaitu untuk menggambar, mewakili, atau mengungkapkan seseorang atau suatu objek, baik abstrak maupun abstrak. Baik, tujuannya Ibu ambil kesimpulan menurut kelompok 2, tujuannya yaitu untuk menggambarkan sesuatu objek atau peristiwa itu secara terperinci. Jadi bagaimana, Tiris? Sudah paham? Oke. Alan silakan mengakhiri. Sekian dan terima kasih. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya yang mewakili kelompok 3, silakan maju. Yang kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Soal, setelah membaca ketiga contoh teks tersebut, menurut Anda apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Menurut kami, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang pengalaman, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Soal nomor 2. Sebutkan 4 ciri teks deskripsi dilihat dari teks isinya. Jawaban. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Yang ketiga, sebutkan 4 jenis deskripsi berdasarkan objeknya. Yang pertama, manusia. Yang kedua, tempat wisata. Yang ketiga, hewan. Dan yang keempat, tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, waktu dan kesempatan diberikan. Baik, saya mewakili kelompok 1. Saya akan bertanya tentang jelaskan ciri isi dari teks deskripsi. Ciri isi dari teks deskripsi. Baik, saya akan mewakili kelompok 3 dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang 1, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagi bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan, indahnya seperti apa, menggambarkan ibu yang baik dan akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus, warna dikhususkan pada kata hijau, biru toska atau orange. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat, ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Apakah sudah pas? Pas. Apakah jawabannya sudah pas kelompok 1? Pas. Sekian
karena kita dibatasi waktu, jadi hari ini hanya 3 kelompok yang mempresentasikan hasil pekerjaannya. Selanjutnya Ibu minta ketua kelas kumpulkan semua pekerjaan teman-temanmu. Kumpulkan sekarang karena semua sudah kerja. Kumpul taruh di depan. Dan dengan berakhirnya presentasi kalian, berakhir pula pelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita menutup pelajaran ini, Ibu ingin bertanya, bagaimana pelajaran hari ini menurut kalian? Betul tidak? Kamu sudah paham semua atau ada hal-hal yang belum kamu pahami? Sudah paham semua? Kalau begitu ada yang bisa membuat simpulan untuk Ibu pelajaran kita hari ini? Apa-apa saja? Yang kita pelajari yang pertama tadi itu tentang apa? Pengertian teks deskripsi. Ya, setelah pengertian teks deskripsi apa lagi? Tujuan deskripsi. Dia punya tujuan, kemudian Ciri-ciri dari teks deskripsi. Pengertiannya itu apa? Teks deskripsi itu teks yang bagaimana pengertiannya? menggambarkan suatu objek atau peristiwa, Bu. Iya. Dia menggambarkan suatu objek atau peristiwa. Penggambarannya itu secara apa? Iya, secara detail atau secara Referensi. Tujuannya apa? Tujuan dari teks deskripsi tadi bertujuan untuk Mendeskripsikan sesuatu. iya, mendeskripsikan sesuatu. Itu kata lainnya menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara terperinci, sehingga pembaca atau pendengar itu seolah-olah mengalami apa yang ditulis oleh penulis atau ditulis oleh pengarang. Kemudian yang berikut dia punya ciri-ciri. Ciri-ciri tadi ada berapa? Tolong sebutkan Ibu. Ciri yang pertama itu apa? Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Oke, baik. Ciri yang pertama adalah dia menggambarkan atau melukiskan sesuatu peristiwa atau sesuatu objek. Ciri yang kedua, siapa yang bisa? Ciri yang kedua, silakan. Melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Iya. Di dalam teks deskripsi itu pengarang selalu melibatkan kesan indera. Panca indera itu dilibatkan sehingga apa yang dia tulis itu bisa dirasakan oleh pembaca atau pendengar. Ciri yang ketiga, Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. betul sekali. Ciri yang ketiga itu apa yang ditulis oleh pengarang itu bisa dirasakan oleh pembaca atau pendengar. Ciri yang keempat, Menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. baik, terima kasih banyak. Berarti Ibu bisa ambil simpulan anak kelas 7B sudah mampu. Kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ini berdasarkan simpulan yang kalian berikan kepada Ibu. Baik, nanti ada tugas. Ini PR, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah artinya kalian boleh bertanya pada siapa saja, termasuk bisa cari lewat internet. Ibu minta kalian membuat masing-masing orang itu satu teks deskripsi dengan judul yang bebas. Jadi terserah, mau deskripsikan tentang manusia boleh, tempat wisata boleh, tentang keindahan alam, tentang kamu punya hewan atau binatang peliharaan di rumah bisa, tentang kamu punya orang tua bisa, kamu punya kakak adik bisa.
Tugas itu dikumpulkan ini hari Kamis, hari Sabtu. Semua kasih di ketua kelas, di Alan. Nanti Alan antar di Ibu. Siap Alan? Oke, berarti hari Sabtu kita tunggu, bukan kita, Ibu menunggu tugas dari kalian. Jadi terserah mau buat deskripsi apa saja. Minimal 5 paragraf. Jadi setiap anak harus bisa membuat teks deskripsi itu paling sedikit 5. Bisa lebih dari 5 paragraf. Bagaimana? Sudah paham semua tentang tugas yang akan kalian kerjakan atau belum paham? Sudah, Guru. Tugasnya apa tadi? Mendeskripsikan. Mendeskripsikan, terserah apa saja mau dideskripsikan. Dia punya paragraf minimal berapa? 5. Ya, teks itu minimal 5 paragraf. Bisa lebih dari 5 paragraf. Penulisan paragraf semua sudah tahu? Sudah. Oke, Ibu tunggu tugasnya hari Sabtu. Baik, sebelum kita selesai ini, mari bangun berdiri. Ibu kasih tes dulu, tes sedikit, tes untuk tes kalian punya konsentrasi itu masih bagus atau tidak? Ibu berkata hitam, buka, hijau, tepuk tangan, harus jujur. Yang salah itu dengan sendirinya gugur dan harus maju ke depan. Maju. Oke, 1, 2, 3. Sudah siap? Sudah. Hitam. Maju Sherly. Ini benar-benar tidak konsentrasi. Sudah. Hitam. Hijau. Hitam. 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 Hijau. Hitam. Hijau. Ada yang terlambat tadi, siapa? Hijau. Hitam. Hijau. Hijau. Hitam. Hijau. Hitam. Hijau. Hitam. Hijau.
di luar hujan, istirahatnya di dalam kelas saja. Ya, Bu. Iya, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, satu orang, mari ke depan pimpin kita untuk mengakhiri pelajaran kita ini dengan doa penutup. Silakan. Siapa yang mau? Oke, Tiris. Bapak, kami telah menyelesaikan pelajaran kami, kiranya kau menyertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dengan baik. Agar yang kami pelajarikan hari ini bisa berguna buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dosa kami. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik. Ibu kasih tinggal kalian. Jangan ribut. Ini mau keluar, mau bermain di luar tidak bisa karena hujan. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan kita berikutnya. Jangan lupa buku itu dikumpulkan, kemudian dikembalikan lagi di perpustakaan. Kasih pulang lagi di perpustakaan. Taruh di tempat yang tadi kalian pakai. Baik, sudah.